sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Bagaimanakah keseruan cerita dari manhwa ini? Silahkan kalian simak baik-baik video ini. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, admin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua untuk menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar admin lebih semangat lagi bikin videonya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada awal cerita ini, kita diperlihatkan di kawasan perkotaan yang sedang diserang oleh monster. Monster tersebut muncul di muka bumi dan menyerang manusia serta menghancurkan kota. Ada banyak sekali monster yang muncul dan mengancam nasib umat manusia. Namun saat monster bermunculan, di situ muncul pula para manusia yang memiliki kemampuan khusus yang disebut sebagai hunter. Para hunter yang menyelamatkan manusia menjadi pujaan orang-orang. Bahkan setiap hunter bisa memiliki kekayaan dan ketenaran seperti selebriti. Sebuah era baru telah hadir, di mana para hunter menjadi bagian kekuatan bagi negara yang ada di dunia. Organisasi hunter atau disebut dengan guild hunter mulai bergerak sebagai organisasi resmi yang berada di bawah naungan pemerintah. Sans kemudian memperlihatkan seorang hunter yang sedang bertarung melawan para monster. "Aku adalah lelaki sejati," ucap pria itu. Pria tersebut memiliki kemampuan yang melebihi manusia biasa. Setiap orang yang ingin menjadi hunter, maka dia akan menjalani pelatihan, yaitu di menara tutorial. Di sana mereka bertarung melawan para monster yang kuat. Hanya sedikit orang yang mampu lolos dari menara tutorial tersebut. Saat para hunter naik ke lantai 99, para hunter profesional yang telah dilatih harus mengorbankan hidup mereka. Karena ujian terakhir di tempat tersebut adalah melawan penguasa menara yang ada di sana, yaitu disebut dengan monster belok. Lebih dari setengah hunter ketakutan kehilangan nyawanya saat berhadapan dengan monster tersebut. Namun secara tiba-tiba, dengan cara yang mengejutkan, muncul seorang hunter yang dengan mudah mengalahkan monster tersebut. Bahkan hanya dengan satu kali tendangan saja. Dia mengatakan bahwa ini sudah selesai. Setelah dia memasuki pintu dungeon menuju ke dunia manusia, ternyata malah kembali ke pintu masuk menara. Dia adalah seorang hunter yang terjebak di dunia menara tutorial selama 12 tahun lamanya. Ketika selesai ikut serta di dalam tutorial, dia selalu kembali ke pintu masuk menara. Entah apa yang terjadi padanya. Kita kemudian diperlihatkan ingatan masa lalunya saat dia pertama kali memasuki menara bersama rekan-rekannya. Ketika mereka telah menyelesaikan tutorialnya dan akan kembali ke dunia manusia lewat portal dungeon, dia malah kembali ke lantai pertama. Di depan pintu menara seorang diri. Dia pun kebingungan kenapa itu terjadi padanya, sedangkan teman-temannya yang lain sudah kembali ke dunia manusia. Berbagai cara telah dia lakukan. Berulang kali tutorial dia telah selesaikan, bahkan lebih dari 10 kali. Namun tetap saja dia kembali ke lantai 1. Setelah berulang kali menyelesaikan tutorial itu, tentunya kekuatan yang dia miliki juga semakin bertambah. Setelah 5 tahun mencoba berbagai cara untuk pulang ke dunia manusia, dia selalu gagal. Dan sejak saat itu pula, dia sudah tidak peduli lagi dengan kembali ke dunia manusia. Dia menyerah untuk melakukan upaya keluar dari sana dan lebih memilih untuk bersenang-senang di menara tutorial. Dia bahkan menyamar menjadi monster untuk menakut-nakuti para pendatang baru di sana. Walaupun dia menyamar sebagai monster, akan tetapi dia juga selalu menyelamatkan para hunter yang melaksanakan tutorial di sana. Sekarang kita dibawa kembali ke masa kini. Dia kemudian melihat ke status Windows-nya dan bertuliskan bahwa segel kutukan telah dilepaskan. Jika kamu berhasil menyelesaikan yang satu ini, maka kamu bisa keluar dari sini. Itulah informasi yang ada di status Windows miliknya. Setelah mengetahui informasi tersebut, dia terlihat senang dan berteriak, "Aku akhirnya bisa keluar."
Kim Hyun-woo telah tiba di lantai menara dan dia dengan sangat cepat mampu membunuh monster yang ada di setiap lantai tutorial dengan sangat mudah. Hingga pada akhirnya tibalah dia di lantai 99, di mana itu adalah monster terakhir yang harus dia kalahkan. Dia kemudian menyerang monster itu sambil berteriak, "Aku akan pulang." Terlihat menara tutorial terbakar akibat serangan-serangan yang dilakukan oleh hunter tersebut. Sense kemudian memperlihatkan tempat kantor asosiasi para hunter. Terlihat di sana muncul pintu atau gerbang dungeon. Para pegawai kantor mengira bahwa itu adalah para korban yang masuk ke dalam menara tutorial. Ternyata itu adalah Kim Hyun-woo. Dia terlihat tertawa setelah kembali ke dunia manusia. Dia kemudian dihampiri oleh seorang pria. Kim Hyun-woo kemudian bertanya kepada pria itu, "Apakah aku sudah keluar dari menara itu?" Pria tersebut merasa bahwa itu adalah pertanyaan yang konyol dan dia menanyakan nama Kim. Hyun-woo malah berteriak. Dia berteriak kegirangan karena dia telah berhasil pulang ke dunia manusia. Setelah dicek dan diperiksa pada daftar hunter yang masuk ke menara tutorial, tidak ada hunter yang bernama Hyun-woo yang masuk ke sana pada waktu yang lalu. Pria tersebut kemudian melanjutkan pemeriksaannya. Dia memeriksa kembali daftar hunter yang masuk dan belum kembali dari menara tutorial dari tahun ke tahun. Ternyata memang benar adanya nama Kim Hyun-woo. Satu korban yang selamat lainnya yang bernama Kim Hyun-woo setelah 12 tahun berada di dalam menara tutorial. Dan akhirnya dia bisa keluar dari sana. Di saat yang sama, di sana sedang ramai dengan 18 orang hunter yang dikatakan lebih spesial dari yang lainnya dan mereka akan diuji coba pada hari ini. Dan akan ada hunter baru yang akan diumumkan pada hari ini. Uji ketangkasan akan dilakukan dalam 5 menit. Terlihat Kim Hyun-woo telah berada di dalam ruang tunggu uji coba dan saatnya ujian ini dimulai. Di saat hunter lain menggunakan peralatan dan pengaman, Kim Hyun-woo malah tidak memakainya sama sekali. Dia bingung apakah ada menerima peralatan tersebut ataukah tidak ada. Para hunter kemudian memasuki arena ujian yang pertama. Adapun ujian yang pertama ini, mereka harus mampu melewati labirin raksasa yang telah disiapkan oleh panitia. Labirin tersebut sangatlah luas. Selain itu, di dalam sana juga terdapat banyak jebakan yang akan mengancam mereka. Ujian akan dimulai dalam 30 detik dan semua calon hunter telah bersiap. Ujian pun dimulai. Mereka memasuki labirin tersebut dengan semangat yang tinggi. Tapi Hyun-woo belum mulai bergerak sama sekali. Dia kemudian bertanya kepada pengawas ujian, apakah dia diperbolehkan untuk melewati labirin itu dengan cara apapun. Sang pengawas terlihat kebingungan. Dia sama sekali tidak melihat ada keseriusan dari Hyun-woo. Pengawas kemudian mengatakan, "Ya, boleh saja. Tapi apakah kau menganggap ujian hunter ini lucu?" Tanya pengawas ujian. Hyun-woo kemudian mengatakan bahwa dia hanya tidak ingin berlari seperti teman-temannya yang lain. Pengawas pertandingan kemudian mengancam Hyun-woo. "Apakah kau sangat berani?" Tanya si pengawas. Hyun-woo kemudian menantang pengawas tersebut untuk bertaruh. Jika dia berhasil menyelesaikan ujian itu dalam 20 detik, maka si pengawas mesti membayar 10 juta won kepadanya. Pengawas tersebut pun mengiyakan taruhan tersebut yang dianggapnya sebagai omong kosong belaka. Hyun-woo kemudian maju ke depan dan menyentuh dinding labirin itu. Dia mengatakan agar sang pengawas tidak terkejut melihatnya. Pengawas ujian bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Hyun-woo. Para hunter juga kebingungan entah apa yang akan dilakukan Hyun-woo di dinding tersebut. Hyun-woo kemudian melancarkan sebuah pukulan ke dinding labirin raksasa itu. Hanya dalam sekali pukulan saja dari luar dinding, namun efek kehancurannya berujung sampai ke pintu keluar labirin. Ternyata dia menghancurkan dinding labirin raksasa itu agar bisa berjalan lurus saja untuk menyelesaikan ujian pertama ini. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut begitu terkejut, karena untuk menghancurkan labirin tersebut adalah hal yang mustahil. Hyun-woo kemudian mulai bergerak sambil mengatakan, 10 juta won aku datang, ucapnya. Sense kemudian memperlihatkan waktu sebelumnya. 1 hari sebelum ujian hunter dimulai. Asosiasi hunter memeriksa kembali seorang hunter yang dianggap berbakat
dan akan diterima menjadi hunter. Dia adalah hunter yang bernama Lee Kang Hyun. Dia adalah seseorang yang sangat terobsesi untuk menjadi seorang bintang. Karena bakat dan kemampuan yang dia miliki, tentu hal tersebut menguntungkan baginya untuk menjadi hunter yang terkenal. Kemudian kita diperlihatkan kehebatan darinya yang berani melawan monster. Dia bekerja keras mati-matian untuk menjadi bintang hunter. Dia adalah seorang petarung kendo tingkat 4 yang telah memenangkan banyak kejuaraan nasional. Oleh karena itu, dia sangat optimis kalau dia akan dipuji-puji oleh banyak orang. Dia berpikir semua perhatian telah tertuju kepada dirinya selama ini. Namun semua itu berubah saat dia bertemu dengan Hyunwoo. Dia mulai membenci Hyunwoo karena Hyunwoo adalah orang yang menyelamatkan kelompok hunternya saat di menara tutorial. Kembali ke masa sekarang, ujian pertamanya sudah berhasil dan para calon hunter diminta kembali ke ruang tunggu. Pada ujian yang pertama, Hyunwoo menjadi pusat perhatian semua orang karena berhasil menyelesaikan ujian dengan cara yang sadis. Dia adalah seorang bintang. Hal ini semakin membuat Kang Hyun semakin iri dan semakin membenci Hyunwoo. Bahkan rekan-rekannya yang lain juga membicarakan tentang Hyunwoo. Semua perhatian telah teralihkan darinya. Kang Hyun bertekad tidak akan kalah dari Hyunwoo dan dia berambisi untuk merebut kembali kebintangannya dari Hyunwoo. Ujian kedua pun dimulai. Ujian yang kedua ini adalah tes gelombang monster. Pada ujian yang kedua ini, para hunter akan bertarung melawan monster virtual. Dan semakin banyak monster yang dikalahkan, maka semakin tinggi pula poin yang akan didapatkan seorang calon hunter pada ujian ini. Cerita kemudian berlanjut. Pada ujian kali ini, kita diperlihatkan kehebatan dan skill yang dimiliki oleh Kang Hyun, yang digadang-gadang akan menjadi bintang hunter di masa depan. Dengan kekuatan yang sangat hebat, dia mulai bergerak untuk menebas para monster dengan pedang petir ungu miliknya. Seorang calon hunter yang jenius dan berbakat telah muncul kembali. Semuanya dibuat terkesan dan perhatian tertuju padanya. Sungguh skill yang luar biasa. Hingga waktu ujian habis, Lee Kang Hyun mampu membunuh 78 monster goblin. Dan ini adalah pencapaian tertinggi saat ini di antara kontestan yang lain. Bahkan dirinya tidak menerima luka sedikit pun saat melawan para monster. Semua orang mengatakan bahwa dirinya punya masa depan yang menjanjikan. Dia benar-benar anak yang berbakat. Dan sekarang adalah waktunya bagi Hyunwoo untuk memasuki ruang ujian yang kedua. Nampak dia sangat tidak bersemangat. Dia bahkan pergi dengan rasa kantuk di matanya. Lee Kang Hyun nampak memandang sinis kepada Hyunwoo. Dia merasa bahwa Hyunwoo adalah pesaing beratnya untuk menjadi seorang bintang. Semua orang juga penasaran dengan aksi yang akan ditunjukkan oleh Hyunwoo pada ujian yang kedua ini. Setelah mampu mengejutkan semua orang pada saat ujian yang pertama, Hyunwoo telah bersiap di dalam ruangan ujian. Batas waktunya adalah 120 detik dan ujian kedua pun dimulai. Para monster telah muncul di hadapan Hyunwoo dan mulai mengepungnya. Dengan sangat cepat monster tersebut mulai bergerak menyerang Hyunwoo dengan palu gadanya. Namun Hyunwoo juga langsung bergerak memukul monster itu. Hyunwoo dengan sangat mudah mengalahkan monster-monster tersebut dengan hanya sekali pukulan saja. Semua orang yang melihat hal itu begitu terkejut. Bagaimana mungkin dengan tangan kosong seorang manusia mampu mengalahkan monster hanya dengan memukulnya saja? Dengan pergerakan yang sangat cepat dan ekspresi wajah yang santai-santai saja, Hyunwoo mampu membunuh para monster dengan mudah. Siaran televisi memperlihatkan Hyunwoo yang sedang menyerang para monster dengan cepat. Saking cepatnya, sampai-sampai pergerakannya tidak mampu dilihat oleh semua orang. Karena saking cepatnya pergerakan yang diperlihatkan oleh Hyunwoo. Terlihat pada video yang diperlambat, Hyunwoo hanya mendekati monster, kemudian memukulnya, kemudian beralih ke target berikutnya dan terus-menerus melakukan hal seperti itu. Sungguh luar biasa, karena pergerakannya yang terlalu cepat membuat para monster tidak sempat untuk menyerangnya. Bahkan Hyunwoo sekarang memiliki kemampuan yang dianggap melebihi kekuatan monster. Sungguh gila dan overpower. Hingga waktu pun berakhir, Hyunwoo mampu membunuh sebanyak 248 monster, jauh melebihi perolehan Kang Hyun yang merupakan hunter berbakat. Hanya dalam sekejap,
Hyunwoo langsung menjadi perbincangan orang-orang di seluruh dunia melalui situs seperti YouTube. Melihat kehebatan Hyunwoo yang menjadi pusat perhatian semua orang yang mengalahkan dirinya, Kang Hyun terlihat sangat kesal dan semakin membenci Hyunwoo. Dia sangat tidak menerima karena ada orang lain yang lebih hebat darinya. "Tunggu saja, persiapkanlah dirimu," ucap Kang Hyun. Setelah menyelesaikan ujian Hunter, ada banyak sekali party atau kelompok Hunter yang ingin bertemu dan merekrut Hyunwoo untuk bisa bergabung dengan mereka. Bahkan ada kontrak yang menjanjikan pembayaran 10 miliar dalam satu waktu. Entah apa yang akan dilakukan oleh Hyunwoo kemudian, dan seperti apa kelanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin selanjutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.